Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Unindra atau Universitas Indraprasta PGRI. Kami membuat video animasi ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Teknologi Informasi dalam BK. Dan perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Ain Melani dengan NPM 2019 01500679. Dan di samping saya ada Chelsea Yunisa dengan NPM 2019 01500641. Kemudian ada juga Arcelia Ashari Putri dengan NPM 2019 01500625. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa istilah psikologi umum yang sering kita alami. Simak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama ada trust issues atau krisis kepercayaan. Trust issues merupakan suatu kondisi di mana individu merasakan kesulitan atau kehilangan kepercayaan dengan orang lain. Trust issues atau krisis kepercayaan ini dipengaruhi oleh adanya pengalaman menyakitkan yang berasal dari anggota keluarga, teman, maupun pasangan. Lalu, apa sih yang menyebabkan trust issues ini? Trust issues ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya pengalaman dan interaksi yang kurang menyenangkan di masa kecil. Kedua, adanya penolakan pada masa remaja. Dan ketiga, adanya pengalaman traumatis. Kemudian, bagaimana sih cara mengatasi trust issues ini? Kita dapat melakukan self-check atau menyadari bahwa kita memang sedang mengalami trust issues. Kemudian, kita juga dapat belajar memahami orang lain. Selain dengan memahami tentang dirimu sendiri, kamu juga perlu memahami tentang orang lain, seperti bagaimana karakternya, kebiasaan, dan hal-hal yang tidak disukainya. Yang selanjutnya ada toxic productivity. Toxic productivity merupakan produktivitas yang membuat kita mengesampingkan akan kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti kebutuhan makan, minum, bersosialisasi, dan muncul perasaan bersalah ketika kita rehat sejenak atau melakukan hobi, di mana kita menganggap hal tersebut sebagai suatu yang tidak produktif. Dr. Julie Smith, seorang psikolog klinis dari Hampshire, Inggris, mengemukakan bahwa toxic productivity adalah sebuah obsesi untuk mengembangkan diri dan merasa selalu bersalah jika tidak bisa melakukan banyak hal. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari toxic productivity ini. Pertama, buatlah tujuan atau goals yang realistis. Kemudian, dapat beristirahat dari semua aktivitas, karena dengan beristirahat dapat meningkatkan produktivitas dan membuat kita dapat bekerja secara efektif. Kemudian, jangan terlalu keras terhadap diri sendiri
dan sadar akan diri, kemudian percayalah dengan kemampuan dan kapasitas tanpa harus mengikuti standar orang lain. Keinginan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita dengan melakukan sesuatu yang produktif adalah hal yang wajar. Namun, ketika itu semua tidak mendatangkan dampak yang buruk untuk diri kita. Tidak ada yang salah dengan menjadi produktif, terlebih di masa pandemi ini. Tapi, tetaplah ingat untuk menjaga kesehatan fisik serta jiwa kita. Berhenti mengejar mimpi kita dan tetap menjaga pola kehidupan yang sehat. Body shaming. Body shaming adalah sebuah tindakan mengomentari bentuk fisik seseorang, entah itu disengaja atau tidak, baik dengan tujuan bercanda atau benar-benar menghina. Hal ini bisa berpengaruh ke masalah mental orang yang dikomentarinya. Lalu, apa sih dampak dari body shaming itu? Dampak body shaming yang pertama yaitu dapat menjadikan seseorang minder atau tidak percaya diri, kemudian tertekan, cemas, depresi, eating disorder, ataupun stres. Tips menghadapi body shaming. Ada beberapa tips dalam menghadapi body shaming. Yang pertama yaitu abaikan perkataan orang lain. Kemudian bersyukur dan cintai diri sendiri. Ketiga, dapat menerima kekurangan diri sendiri, belajar memaafkan dan sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Nobody's perfect. Cintai diri sendiri, hargai orang lain, dan stop body shaming. Yang selanjutnya ada insomnia. Insomnia merupakan sebuah gangguan tidur yang ditandai dengan berulang kali kesulitan untuk tidur, tetap tidur, atau tidur dengan cukup. Orang yang memiliki gangguan insomnia ini cenderung tenggelam dalam kekhawatiran dan kecemasan hingga sulit untuk tidur. Beberapa fakta mengenai insomnia. Gangguan insomnia ini dapat berlangsung selama 3 bulan atau muncul sedikitnya 3 kali setiap minggu. Fakta lainnya, orang dewasa awal dengan gangguan insomnia ini merasa membutuhkan waktu yang lama untuk bisa tidur. Sedangkan orang dewasa akhir sering merasa terbangun ketika tidur atau bangun terlalu pagi. Individu dengan insomnia bisa memaksakan diri untuk tidur. Namun, hal tersebut akan membuatnya semakin sulit untuk tidur. Tips untuk kalian yang lagi insomnia nih. Pertama, kalian perlu menyadari bahwa tidur tidak bisa dipaksakan, tetapi kalian bisa mengatur tahapan untuk tidur. Kedua, segeralah tidur saat tubuh kalian terasa lelah, dan rileks serta biarkan tidur terjadi secara alami. Yang selanjutnya ada fubbing. Fubbing adalah sebuah sikap dan tindakan acuhnya seseorang dalam sebuah lingkungan dengan fokus pada ponsel daripada memperhatikan atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dampak dari perilaku fubbing. Perilaku fubbing mungkin tampak sepele, namun
Bila pubbing sudah kelewatan dan tidak wajar, maka akan berdampak pada kualitas relasi, kurangnya kemampuan, atau keterampilan dalam berinteraksi. Nah, jadi mulai sekarang kurang-kurangi pubbing. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda. Kebersamaan itu mahal dan tidak ternilai harganya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mampu membelinya.